Pada hari keempat katekese dan novena Roh Kudus kita ini, saya ingin berbicara tentang di mana sebenarnya tempat tinggal Allah Roh Kudus di dalam diri kita. Kita sering memohon agar Roh Kudus datang berdiam dalam hati kita. Ungkapan ini, ungkapan dalam hati sebagai tempat tinggal Allah Roh Kudus selalu diberhadapkan atau berlawanan dengan yang superficial, yang di permukaan atau yang di luarnya saja. Jadi yang kita minta adalah untuk masuk dan berdiam di kedalaman hati. Karena di situ hanya Allah yang bisa masuk dan berdiam. Santa Teresa dari Avila menjelaskan ini dalam bukunya Puri Batin, bahwa jiwa atau diri manusia itu ibarat bola berlian yang indah dan menawan. Dalam bola itu terdapat begitu banyak ruangan-ruang. Dan dalam ruang yang paling dalam, paling inti itulah tempat tinggal Allah. Demikian ia menulis kalimat pertama dalam buku Puri Batin. Saya akan mulai dengan hal yang sangat fundamental, yakni bahwa jiwa kita seperti satu puri yang terbuat dari berlian atau dari kristal yang bening, yang di dalamnya ada begitu banyak ruangan, sebagaimana di surga ada banyak tempat tinggal. Jadi baiklah kita berpikir tentang itu, bahwa jiwa yang baik itu bukan hal lain, tapi satu firdaus, di mana dia, Allah, menikmati sukacitanya. Dan lebih lanjut dia katakan, kita berpikir bahwa tempat tinggal atau puri ini, seperti saya katakan, memiliki begitu banyak ruangan, begitu banyak tempat tinggal. Ada yang tinggi, ada yang rendah, di samping satu dengan yang lainnya. Ada yang di tengah. Dan di pusatnya adalah yang paling penting, yakni tempat di mana terjadi banyak hal rahasia indah antara Allah dan jiwa. Jadi, yang kita mohonkan agar Roh Kudus datang berdiam, yakni di inti jiwa kita, sebagaimana dikatakan oleh Santa Teresa. Karena relasi kita dengan Allah mustahil terjadi di tingkat permukaan, superficial, apalagi di luar diri kita. Sehingga sering juga kita katakan bahwa Roh Kudus adalah jiwa dari jiwa kita. Apa yang diajarkan oleh Santa Teresa ini dianggap oleh gereja sangat penting karena membantu untuk membedakan apa yang ada di kedalaman batin kita dan apa yang ada di luar, yang di permukaan, yang superficial. Ketika manusia memberi tempat kepada Allah Roh Kudus di dalam hatinya, maka seluruh kekuatannya akan bekerja dari kedalaman diri manusia itu sendiri. Roh Kudus tentu akan bekerja. Artinya segala karunia-Nya, yaitu 7 karunia Roh Kudus, sungguh menjadi milik kita pada saat dan momen di mana kita membutuhkan karunia-karunia itu. Mengapa proses membiarkan Roh Kudus masuk dan bekerja dalam batin kita ini penting? Agar kita sebagai manusia yang lemah tidak gampang kehilangan damai oleh hal-hal yang remeh-temeh dan eksternal, hal-hal yang tidak penting. Kita dengan kerapuhan diri kita bisa sangat gampang dan dengan mudahnya kehilangan damai di hati hanya oleh apa yang datang dan terjadi di luar diri kita. Mungkin kata-kata orang lain, tindakan, ekspresi, gestur, cara bicara, cara reaksi, cara berpakaian orang lain, dan lain-lain. Semuanya itu bisa membuat orang tersinggung, bahkan bisa marah sampai bermusuhan sehingga kehilangan damai di batin. Tanpa mengalami kehadiran Allah dalam inti diri kita, manusia bisa terbelenggu dalam kehampaan dan kehilangan makna diri dan arti hidup yang sebenarnya. Artinya, sadar dan mengalami kehadiran Allah dalam diri, dalam hidup, akan membuat hidup itu sendiri, kerja dan rutinitas kita setiap hari, relasi dan seluruh persoalan, memiliki nilai rohani dan menjadi sarana menuju keselamatan kekal. Jadi pengalaman akan kehadiran Allah Roh Kudus di dalam inti diri kita membuat siapa saja tidak akan gampang lari dan menjauhi segala macam persoalan dan konflik kehidupan. Justru sebaliknya,
dengan kekuatan Roh Kudus, hidup dalam kekuatan Allah Roh Kudus ini memampukan diri kita yang lemah ini untuk tetap bisa tenang dan damai di tengah pergumulan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya, kita mengalami bahwa Allah ada, Tuhan Allah ada di dalam diri kita. Roh Kudus dengan seluruh karunia-Nya itu akan membantu kita pada saat dan momen di mana kita membutuhkan kekuatan Allah. Sehingga akan sangat rugi kalau kita tidak membiarkan diri kita untuk dikuasai, kalau kita tidak berusaha untuk mengalami kehadiran Allah Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita yang penuh dengan persoalan-persoalan. Karena hanya dengan kekuatan Allah Roh Kudus itu kita mampu untuk mengatasi, untuk menghadapi, bahkan kita bisa menemukan nilai keselamatan di dalam seluruh persoalan, korban, dan pergumulan hidup kita setiap hari. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita berdoa novena bersama-sama. Teks doanya bisa ditemukan di bawah ini. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak terutama, agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi dan hati kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putera dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa kami. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami untuk menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan kerahiman-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.